Siapa yang tidak mengenal YouTube? YouTube didirikan pada 14 Februari 2005 oleh 3 mantan karyawan PayPal, yaitu Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim. Mereka awalnya membuat YouTube sebagai platform kencan online. Tujuan awal mereka yaitu membuat situs di mana para pengguna dapat mengunggah video perkenalan diri untuk mencari pasangan. Konsepnya, pengguna akan memposting video tentang diri mereka, apa minat mereka, dan kemudian mendapat pasangan yang cocok melalui video tersebut. Namun, ketika konsep ini tidak mendapat banyak respon, mereka mengubah YouTube menjadi platform berbagi video yang lebih umum. Keputusan ini ternyata sangat tepat karena YouTube dengan cepat menarik minat para pengguna yang ingin mengunggah video maupun pengguna yang ingin menonton berbagai video. Oleh karena itu, hingga saat ini, YouTube dirancang sebagai platform untuk berbagi video, memungkinkan pengguna mengunggah video mereka sendiri, dan orang lain bisa menontonnya secara gratis. Video pertama yang diunggah di YouTube yaitu Me at the Zoo oleh Jawed Karim, salah satu pendirinya. Di video tersebut, Jawed Karim menceritakan apa yang ia lihat. Hingga saat ini, video tersebut masih dapat kamu temukan di YouTube. YouTube mengalami lonjakan yang sangat signifikan pada Januari 2006. Penonton video di YouTube melonjak hingga mencapai 25 juta pemirsa. YouTube menarik perhatian banyak orang karena kemudahannya dalam berbagi dan menonton video. Apalagi tidak ada layanan yang serupa pada saat itu. Sekarang ayo kita mengenal lebih dekat 3 tokoh yang menjadi pendiri YouTube. Yang pertama, Chad Hurley. Chad merupakan orang yang menjadi CEO pertama YouTube. Pria kelahiran 24 Januari 1977 ini memiliki nama lengkap Chad Meredith Hurley. Ayahnya bernama Don, merupakan seorang konsultan keuangan. Sementara ibunya, Joan Hurley, merupakan seorang guru. Chad Hurley tumbuh di Birdsboro, Pennsylvania, Amerika Serikat. Sejak kecil, Chad Hurley menunjukkan ketertarikannya yang tinggi terhadap dunia seni. Ia seringkali menggunakan waktunya untuk mendalami melukis, memahat, dan mendesain. Namun, minat tersebut secara perlahan namun pasti beralih pada dunia teknologi dan bisnis. Perubahan minat tersebut mengalihkan fokusnya untuk membangun bisnis dan terjun di dunia teknologi. Ia menyelesaikan studinya di bidang seni, jurusan desain grafis dan printmaking dari Indiana University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Kemampuan teknologi, insting bisnis yang tajam, dan jiwa seni yang terasa menjadi perpaduan yang indah bagi Chad. Ia memanfaatkan potensinya itu untuk menghasilkan uang secara mandiri. Saat ia kuliah, ia berhasil menjual jasa untuk membangun website, game, dan animasi. Setelah lulus dari Indiana University, Chad melamar pekerjaan di perusahaan yang baru berdiri dan bergerak di bidang keuangan, yakni PayPal. Chad mendapat tugas pertama untuk mendesain logo PayPal sebagai bukti portofolionya. Jika kamu melihat logo PayPal sekarang, itulah logo yang didesain oleh Chad Hurley. Pada Oktober 2010, ia mundur dari jabatannya sebagai CEO YouTube. Meski mundur dari CEO, ia menyatakan siap berkomitmen untuk menjadi penasihat YouTube seterusnya. Steve Chen merupakan salah seorang pendiri YouTube yang berasal dari Taipei, Taiwan. Pria kelahiran 25 Agustus 1978 ini termotivasi untuk sukses setelah diramal orang bahwa ia tidak akan pernah sukses.
Ia masih ingat betul peristiwa tersebut. Pada usia 6 tahun, ibunya membawa Chen ke seorang peramal. Chen merasa terganggu oleh kata-kata peramal itu, dan hal tersebut selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Ia tidak terima jika nasibnya harus ditentukan oleh orang lain. Nasib tampak berpihak pada Chen. Pada saat ia berusia 8 tahun, keluarganya berhijrah ke Amerika Serikat. Ia kemudian bersekolah menengah di John Hersey High School, lalu lanjut ke Illinois Math and Science Academy. Untuk pendidikan tinggi, ia memutuskan untuk berkuliah di University of Illinois di Urbana-Champaign dengan studi ilmu komputer. Setelah lulus dari University of Illinois, Chen bekerja di PayPal. Ya, ia memang satu kantor dengan Chad. Tidak hanya itu, Chen juga sempat menjadi senior engineer di Facebook. Namun karena ia ingin fokus mengembangkan YouTube, ia pun mengundurkan diri dari perusahaan besutan Mark Zuckerberg. Pendiri YouTube yang terakhir adalah Jawed Karim. Laki-laki berdarah Bangladesh ini lahir di Mersburg, Jerman Timur pada 28 Oktober 1979. Setahun kemudian, ia dan orang tuanya menyeberangi tembok Berlin untuk berpindah ke Jerman Barat. Pada tahun 1992, ia sekeluarga berpindah ke Amerika Serikat. Meskipun sama-sama pendiri YouTube, Karim tidak setenar Chad Hurley dan Steve Chen. Sosok Muslim satu ini jarang dibicarakan banyak orang karena ia lebih sering bersembunyi di belakang layar. Ia lebih menikmati kerja teknis dalam coding dan komputerisasi, sehingga ia jarang tampil di publik. Maka tidak heran jika tidak begitu banyak orang yang mengenal namanya. Jawed Karim dibesarkan di keluarga peneliti. Ayahnya yang berdarah Bangladesh, Naimul Karim, merupakan seorang peneliti di perusahaan multinasional 3M. Sedangkan ibunya yang berdarah Jerman, Christine Karim, juga seorang profesor peneliti biokimia di University of Minnesota. Karim muda menempuh pendidikan di University of Illinois di Urbana-Champaign, jurusan komputer. Ia sempat berhenti kuliah sebelum lulus agar bisa bekerja di PayPal. Tak lama berselang, ia melanjutkan kembali kuliahnya dan berhasil mendapat gelar sarjana pada tahun 2004. Ia dan kedua temannya sepakat untuk membuat situs kencan online yang dinamai YouTube. Popularitas YouTube meningkat drastis, namun dibarengi dengan munculnya berbagai masalah baru. YouTube memerlukan lebih banyak komputer dan koneksi internet broadband yang lebih canggih. YouTube juga menghadapi masalah klaim hak cipta. YouTube juga perlu memaksimalkan komersialisasi produk-produknya. Pada satu waktu tertentu, Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim terdorong untuk menjual YouTube. Pada bulan Oktober 2006, perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat, Google Inc., membeli YouTube dalam bentuk saham sekitar 1,65 miliar dolar Amerika Serikat. Jika dikurskan ke rupiah saat ini, nilai demikian setara dengan 26 triliun rupiah. Seiring waktu, YouTube memperkenalkan berbagai fitur seperti monetisasi untuk kreator melalui iklan, live streaming, hingga YouTube Premium yang memungkinkan pengguna menonton tanpa iklan. Platform ini juga menjadi tempat berbagai jenis konten, mulai dari hiburan, edukasi, tutorial, hingga vlog pribadi. Kini, YouTube menjadi salah satu aplikasi paling populer di dunia, dengan miliaran pengguna aktif setiap bulan. YouTube tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai alat belajar, promosi bisnis, dan bahkan sumber pendapatan utama bagi banyak konten kreator. Jadi, apakah kamu sering menonton video di YouTube? Atau apakah kamu seorang konten kreator di YouTube? Tulis jawabannya di kolom komentar ya.